Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini Auro Channel akan membahas tips tentang memilih bank untuk KPR. Oke, pembahasan kita kali ini kita khususkan ya untuk kawan-kawan yang pertama kali dan memiliki modal pas-pasan untuk masuk di dunia KPR. Oke, mari kita langsung saja melanjutkan. Namun sebelum kita melanjutkan, please untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk bisa memberikan semangat bagi kami untuk terus berkarya memberikan konten yang bermanfaat. Mari kita lanjutkan. Oke, tips yang pertama adalah fixed interest atau bunga fix. Apa ini bunga fixnya? Kan ketika kita mengajukan KPR itu pasti kita dihadapkan dengan berbagai plafon ya. Di sana menawarkan, yang ditawarkan itu sebenarnya adalah bunga fixnya atau bunga pastinya yang di depan, ya kan? Nah, tips pertamanya adalah pilih bunga fix yang memiliki bunga yang paling rendah. Contohnya seperti ini. Ini ada Bank A menawarkan bunga 4,5% dan yang B 8,5% untuk durasi 3 tahun saja untuk fixnya. Pokok pinjamannya sama ya, di 250 juta. Keduanya memiliki tenor yang sama, yakni dimaksimalkan yakni 20 tahun. Kita lihat di 3 tahun pertama, bunga yang dibayarkan berbeda ya. Yang 4,5% pasti jelas lebih rendah dibanding dengan bunga yang 8,5%, lebih tinggi. Seperti itu ya kawan-kawan. Ini Bank A, Bank B menawarkan 4,5%, ini 8,5% dengan pinjaman yang sama dan tenor yang sama. Oke, poin pertama, pilih bunga fix yang paling rendah. Nah, yang kedua, fleksibilitas tenor terlama. Ketika kita setelah memilih bunga fixnya selama 3 tahun, tapi kita dihadapkan dengan ini. Mau tenor berapa tahun untuk seterusnya kan gitu. Nah, ini kita kasih contoh. Setelah tadi kita memilih bank ini, bank A misalnya, dan kita dihadapkan dengan berapa tenor ya yang harus kita bayar nanti. Nah, kini saya bandingkan antara tenor yang 20 tahun dengan tenor yang 15 tahun. Let's see, bunga masih sama selama 3 tahun ini. Ternyata kawan-kawan, bunga yang dibayarkan selama 3 tahun saja dengan durasi tenor yang berbeda, yang satu memilih 20 tahun, yang satu memilih 15 tahun. Lihat kawan-kawan, cicilannya itu kan berjarak ya, lumayan kan ini. Sekitar 200 ribuan atau bahkan 300 ribuan ya. Berarti 300 ribuan. Nah, ternyata selisih bunganya itu yang dibayarkan selama 3 tahun itu hanya 800 ribu. Jadi, kawan-kawan setiap bulannya bisa menghemat sekitar 300 ribuan lebih. Namun, selisih bunganya pun kecil sekali, kawan-kawan. Ya kan? Jadi, di sini poinnya cicilan kita bisa lebih rendah, dan ternyata bunganya itu nggak jauh-jauh berbeda gitu loh. Ngapain kita membayar bunga yang mahal-mahal dengan cicilan yang lebih mahal gitu loh. Nah kan, ini cicilannya bisa lebih murah, ya kan, dengan durasi 20 tahun, ternyata bunganya hampir sama saja gitu loh. Di sini tiap bulannya kita kan cuma bisa hemat sampai 300 ribu. Bayangkan saja selama 3 tahun, 300 ribu kali 12, 36 ya. 36 dikali 3 tahun berapa? Lumayan kan, 3.600.000 dikali 3 tahun itu 7.200.000-an kan. Nah, 7.200.000 yang kawan-kawan simpan ini dibandingkan dengan selisih bunganya hanya 800.000 kan, jauh lebih hemat kan. Nah, di sini ya kawan-kawan, tapi ini case-nya di 3 tahun pertama. Tapi kalau kita sampai tahun, kita menghabiskan di tahun ke-20 sampai 15 ya pasti jalannya akan sangat jauh. Tapi kita ini case-nya kan ketika kita memilih
pas fixnya di 3 tahun. Ya kawan-kawan ya. Tips kedua apa? Pilih tenor yang paling jauh. Dengan cicilan yang lebih ringan, ternyata bunganya lebih, ya walaupun lebih tinggi tapi sangat dekat lah ya. Mendekati gitu. Yang ketiga, cari bunga fix rendah dengan durasi paling lama. Oke. Ada case seperti ini ya. Di bank A sama-sama menawarkan bunga fix 4,5%, yang di bunga B sama-sama menawarkan bunga fix yang 4,5% juga. Nah, tapi di sini ya kawan-kawan, yang bank A ini hanya menawarkan samanya 1 tahun saja. Dan yang bank B menawarkan hanya sampai 3 tahun, seperti itu. Artinya setelah 1 tahun ini, ya kan, yang bank A, setelah 1 tahun ini, bank A ini langsung menawarkan bunga floatingnya gitu loh. Jadi setelah bunga fix 4,5%, di tahun berikutnya dia sudah floating. Nah, yang bank B di tahun pertama sampai ketiga 4,5%, dan yang tahun keempatnya baru floating, seperti itu. Nah, kita lihat ya, di bank A dan bank B dengan metode seperti ini, kita tanpa membelikan tambahan cicilan sebagian atau cicilan ekstra, ternyata total bunganya itu yang fixnya 1 tahun jatuhnya lebih mahal ya kawan-kawan. Nah, sama-sama 20 tahun tenornya. Nah, ini 219 juta yang dibayar bunganya, yang ini 240 juta. Artinya di sini carilah bunga fix rendah yang paling lama, seperti itu ya kawan-kawan. Oke, paham ya kawan-kawan? Yang ketiga ini, nah, fleksibilitas pelunasan. Sebenarnya inti dari KPR ini, ketika kita ingin membayar bunga yang lebih ringan, kuncinya adalah membayar pelunasan sebagian. Nah, inilah kuncinya. Pelunasan sebagian itu rumusnya adalah pokok KPR plus bunga berjalan plus penalti. Nah, di sini intinya adalah pokok KPR dan bunga berjalan itu cuma hanya 1 bulan. Jadi sebenarnya dalam pelunasan sebagian itu kawan-kawan diuntungkan karena langsung memokok pokok KPR-nya. Contohnya seperti ini. Di sini tadi kita sudah memilih ya bunga fix 3 tahun 4,5%, ya kan, selama 20 tahun. Nah, di tahun keempat dia kan sudah floating nih. Misalnya floating di 8%, seperti itu kan. Nah, di tahun keempat itu dia ingin melakukan cicilan ekstra 100 juta misalnya, karena sudah floating ya, naik ya. Pastinya pengalinya kan lebih besar, 8%. Nah, kita lihat bunganya itu yang dibayar dia 136 juta ternyata ketika dia membayar cicilan ekstra 100 juta dibandingkan tanpa pelunasan sebagian. Dia tidak pernah melakukan pelunasan sebagian, yang membayarnya tetap grand total bunganya 219 juta. Artinya ketika bisa melakukan cicilan ekstra 100 juta misalnya. Nah, di sini kawan-kawan bisa menghemat sebesar 83 juta. Nah, disinilah sebenarnya kuncinya ya kawan-kawan. Mau tenor berapapun, kalau kawan-kawan bisa melakukan cicilan ekstra, pasti jauh lebih hemat. Nah, ini saya bandingkan dengan yang ini tadi. Coba lihat selisih gap cicilannya ini, kawan-kawan coba bisa kumpulkan. Ya kan, strateginya seperti itu. Kawan-kawan selama 3 tahun mengumpulkan dari cicilan ini selisihnya, ya, untuk melakukan cicilan ekstra di tahun keempat ya, setelah bunga fixnya selesai, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini ya kawan-kawan kuncinya juga, penalti rendah. Nah, ditanyakan juga ke pihak banknya, kapan sih bunga penaltinya hilang kalau kita melakukan pelunasan? Karena lumayan kawan-kawan. Misalnya penaltinya 3%, 3% dari 200 juta misalnya, berapa? Sudah 6 juta sendiri kan. Nah, tanyakan ya kawan-kawan, berapa sih penaltinya? Namun begini, ketika kawan-kawan bisa melakukan cicilan ekstra dengan jumlah yang cukup besar, sebenarnya bunga penalti itu sedikit lah pengaruhnya. Nggak apa-apa kita korban sedikit persen ya untuk penalti,
Yang penting secara keseluruhan penaltinya bunga yang kita bayarkan itu jauh lebih kecil. Ya, di sini ya kawan-kawan, pelunasan sebagian atau ada yang membilang cicilan ekstra seperti itu. Nah, poin ini saya bahas di video saya ya sebelumnya secara detail ya kawan-kawan. Kenapa sih kok bisa hemat begini banyaknya? Bisa kawan-kawan scroll ke bawah di konten-konten saya sebelumnya, bagaimana perhitungannya seperti itu ya kawan-kawan. Kuncinya di sini, cicilan ekstra atau pelunasan sebagian. Oke, kita paham di sini ya. Tadi di penalti, cari penalti serendah mungkin gitu. Tanyakan ke bank. Setelah admin itu bersurvei ke bank-bank, ada yang 8%, ada yang 3%, hanya cuma 1%. Nah, kawan-kawan bisa mensurvei dulu bank-bank mana yang memberikan penalti rendah ya kawan-kawan. Tentu saja dengan kriteria di atas sebelumnya. Berapa sih bunga fixnya paling rendah, fleksibilitas tenornya sampai berapa tahun, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, yang berikutnya adalah ini. Nah, di sini bonus case bunga floating berjenjang dan terencana. Ada sih bank yang memberikan bunga yang berjenjang secara terukur seperti ini. Nah, karena biasanya bunga floating itu jatuhnya tiba-tiba kawan-kawan. Setelah kita melakukan pembayaran bunga fix selama 3 tahun misalnya. Tahun keempatnya kan bunga floating. Nah, ketika bunga floating itu kita kadang terkejut gitu. Tiba-tiba dapat surat. Naik sekian. Padahal kita belum ada persiapan kan gitu. Nah, ada bank yang mau menawarkan gini. Bunga KPR berjenjang. Nah, di sini bunga floatingnya itu sudah terancana gitu. Jadi tahun 1 sampai 3 itu 4,5%, tahun ke-4 sampai ke-6 itu 7,8%, tahun ke-7 sampai seterusnya itu 9,8%. Nah, dengan demikian kita bisa mengestimasi besar cicilannya sampai ke tahun ke-20 ya, sampai ke tahun ke tenor habis ya. Nah, tapi di sini sayangnya minimal jangka waktu itu 8 tahun, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ketika kawan-kawan melakukan cicilan ekstra sampai tahun 8 itu mendapatkan penalti. Tapi it's okay kalau masih hitungannya masih masuk. Kenapa tidak melakukan pelunasan di bawah di bawah 8 tahun gitu loh. Penalti berapa sih? Ketimbang kita dimakan bunga yang lebih banyak kan seperti itu. Dari sisi saya sih kalau ketika kita mempunyai kemampuan membayar cicilan ekstra atau pelunasan langsung gitu ya, penalti ya salah satu case, tapi ya itu nominalnya kecil gitu loh. Nah, yang kemudian adalah kemudahan dalam refund asuransi. Jadi di dalam KPR nanti kawan-kawan ditawarin ada asuransi jiwa dan asuransi kebakaran biasanya. Nah, ketika kawan-kawan bisa melunasi KPR sebelum tenornya habis, nah tanyakan ke bank, kalau aku melunasi sebelum tenor habis, bisa nggak asuransi ini di-refund? Karena sebagian bank ada yang menawarkan asuransi bisa di-refund, ada yang asuransi yang tidak bisa di-refund, seperti itu ya. Nah, berapa nominal refund? Ya lumayan kawan-kawan, bisa membuat beli token listrik lah ya selama beberapa bulan yang lumayan. Artinya ada keuntungan juga kan ketika kita bisa melakukan refund asuransi, ketika kita bisa melakukan pelunasan dipercepat seperti itu. Nah, kemudian dalam pengurusan SHM dan keterangan lunas dan gratis kawan-kawan. Nah, coba tanyakan ke bank juga. Bang, nanti kalau aku ngelunasin KPR, ada biaya-biaya di belakang nggak? Nah, biasanya ada yang menggratiskan, ada yang dituntut untuk membayar. Itu kawan-kawan. Tanyakan juga, kan lumayan juga. Ya, walaupun besarannya beberapa ratus ribu kan, bisa menjadi pertimbangan kawan-kawan dan tidak membuat kawan-kawan terkejut di belakang nanti kalau masih ada kos lagi di belakang seperti itu. Oke kawan-kawan, terima kasih ya. Tadi sudah saya jelaskan tips-tips untuk memilih KPR dari bunga yang paling rendah, jangka waktu pilih yang paling
panjang, dan kemudian fleksibilitas tenor, dan fleksibilitas pembayaran dipercepat, penalti yang rendah, ya kan? Kemudian dalam refund asuransi, kemudian dalam pengurusan dokumen di akhir pelunasan, seperti itu ya. Semoga bermanfaat konten ini. Jangan takut untuk KPR ya, karena harga properti semakin lama ya semakin nggak karu-karuan di tempat yang strategis tentunya ya kan. Kalau memilih tempat yang kurang strategis ya bisa jadi kenaikan propertinya juga sangat pelan sekali kenaikan harganya. Hanya ketika memilih KPR, pastikan lokasi rumah yang kawan-kawan pilih itu cukup strategis dan memiliki peluang besar untuk harganya naik sampai beberapa kali lipat gitu ya. Oke, terima kasih atas atensi dan kawan-kawan telah menyimak video ini. Please untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk semangat kita dalam memberikan konten-konten selanjutnya di YouTube dan yang selalu bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.